Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Untuk kuliah berikutnya saya akan mencoba buat video seperti ini. Namun nanti kita selang-seling ya antara video kuliah seperti ini dengan yang hanya menampilkan layar saja. Untuk kuliah pertemuan 8, kita masih school from home. Kita sudah masuk ke bahasan game AI. Namun di sini AI yang dimaksud itu adalah AI yang illusional AI, tidak seperti Anda berkuliah AI yang memang akademik AI. Namun bukan berarti AI yang ada di perkuliahan AI Anda itu tidak bisa diterapkan di game. Justru game itu juga sangat membutuhkan AI. Jadi kalau misalnya Anda tertarik penelitian di bidang game, tidak hanya game design saja, justru banyak sekali materi atau tema tentang game AI yang bisa kita bahas. Karena sudah jelas kalau kita bicaranya game, pasti akan banyak sekali NPC yang terlibat di situ atau agent-agent lain yang memang harus ditambahkan kecerdasan buatan. Nah, untuk materi sekarang kita akan membahas tentang merancang sebuah agent, tapi kita pakai cara sesimpel mungkin, tidak menggunakan algoritma yang aneh-aneh ya. Makanya di situ judulnya hanya State Driven Agent Design. Tadi sudah saya jelaskan, Anda sudah kuliah AI sebelumnya ya. Nah, saya akan bedakan dulu di sini menjadi dua ya, ada strong AI versus weak AI. Yang seperti apa? Mungkin Anda sudah bisa menebak sebetulnya ya dari kata-katanya saja, ada strong AI, weak AI. Oke, strong AI lebih ke biasanya ke akademik AI dan juga bisa digunakan akademik AI-nya itu bisa digunakan juga untuk computer games. Nah, untuk strong AI memang biasanya untuk akademik AI tujuannya adalah menciptakan sistem yang meniru proses berpikir manusia. Misalnya sistem cerdas lah, mungkin Anda mau buat machine learning, mungkin Anda mau buat robot pintar. Intinya dia mirip seperti manusia, bisa berpikir seperti manusia. Lalu bagaimana dengan game agent? Apakah dia tidak seperti itu? Sebetulnya Anda sangat bisa melihat perilaku proses berpikir seperti manusia pada game ya. Pada game-game yang sekarang sangat banyak sekali releasing game terbaru dengan tingkat AI yang sangat maju dibandingkan dengan AI-AI yang lalu-lalu ya. Apalagi dengan dibalut oleh teknologi 3D 3D environment yang sangat mirip seperti dengan aslinya gitu ya. Boleh nggak? Boleh tentu ya diterapkan di game AI. Hanya memang kalau kita memikirkan sebuah game itu biasanya kan tolong game jangan terlalu berat seperti itu ya. Kalau Anda buat game mobile tentunya kan kita tidak ingin memberatkan user. Namun melihat perkembangan sekarang rasanya user juga tidak keberatan kalau gamenya memang harus membutuhkan space yang besar atau storage yang besar. Jadi saya rasa kalau diberikan strong AI pun tidak masalah ya. Justru itu akan meningkatkan atau memberikan user experience yang membuat si usernya satisfy atau immersive ke dalam si gamenya. Nah, memang banyak sekali game juga yang menerapkan weak AI dan tentunya ini lebih populer ya. Jadi kalau saya bilang sih AI-AI-an gitu ya. Jadi dia mencari solusi sama ya, pakai teknologi AI juga, cari solusi dari permasalahan yang ada di dunia nyata. Intinya dua-duanya fokus pada pemecahan masalah. Hanya kalau weak AI, dia harus memikirkan keterbatasan hardware yang digunakan. Kalau Anda sudah pernah membuat pengenalan pola, tentu Anda akan sangat tahu betapa berartinya sebuah spek hardware ya untuk proses pembelajaran. Nah, ya memang kalau akademik AI yang strong AI biasanya proses pembelajaran atau simulasi kadang-kadang dibiarkan selama berhari-hari ya. Untuk sekarang sepertinya tidak masalah karena sudah banyak sekali hardware yang mumpuni ya, dan juga Anda bisa menggunakan library-library yang sudah disediakan untuk machine learning. Misalnya Anda pakai Python plus library-nya, misalnya TensorFlow kah atau apakah itu ya. Ya banyak di luaran sana yang bisa kita gunakan. Nah, jadi intinya kalau game AI bolehlah Anda pilih akademik AI, strong AI atau weak AI, tapi intinya lihat ya keterbatasan dari hardware usernya seperti apa. Jadi Anda harus memperhitungkan siklus
prosesornya lah, memorinya lah, kalau online mungkin kecepatannya lah, bandwidth, dan seterusnya. Yang penting apa? Level performance-nya masih bisa diterima oleh user. Nah, game yang sukses itu biasanya tidak mesti harus penampilannya yang full spec gitu ya. Yang penting adalah semua package ada di situ. Secara estetika dia ada, secara gameplay dia menarik, skenarionya baik ya. Kemudian gambarnya juga mungkin nggak mesti harus keren-keren banget, tapi Anda dapat menyampaikan maksud dari game tersebut ya. Intinya di sana kita membuat si user itu merasa imersif, bisa entertain lah, feeling entertain, dan dia bisa merasakan bahwa NPC itu cukup pintar. Jadi nggak usah terlalu pintar, sepertinya nggak masalah ya, karena kalau terlalu pintar usernya mungkin akan frustrating ya, karena tidak bisa mengalahkan agentnya gitu ya. Jadi AI-nya malah dibikin jangan terlalu pintar supaya kita bisa mengalahkan agentnya lebih mudah, atau mungkin agak sedikit lebih sulit tapi bisa mengalahkan gitu ya. Jangan mempersulit permain ya. Jadi akan saya sebut sebagai illusion of intelligence. Yang penting apa? Kita mendapatkan opini player bahwa agent tersebut pintar, itu saja. Contohnya gini, ada game misalnya Halo ya, kalau dulu ya ada game Halo, NPC-nya itu sepertinya mudah dikalahkan. Terus bagaimana supaya dia terlihat pintar dan terlihat memberikan perlawanan, tidak mudah dikalahkan? Apa Anda harus menerapkan algoritma kecerdasan buatan yang super keren atau menjelimet? Ternyata enggak ya. Jadi dia main-main dengan healthy point-nya aja. Kenapa enggak dinaikin aja healthy point-nya? Karena kalau ternyata decreasing healthy point itu terlalu mudah, ya why not nggak kita naikkan aja healthy point-nya, sehingga player dapat dengan mudah mengalahkan si NPC tersebut. Oke, berikutnya saya akan menjelaskan FSM atau Finite State Machine, yang mana saya akan pindah, wajah saya mungkin tidak tampil lagi, nanti saya akan jelaskan karena ada beberapa yang harus saya jelaskan di sini. Mungkin saya perlu gambar, perlu slide lain, perlu coret-coret gitu ya. Jadi mungkin saya tutup kamera wajah saya di sini dan kita lanjutkan kuliah FSM-nya di next videonya tanpa wajah saya ya. Mudah-mudahan Anda tetap mendapatkan user experience yang sama seperti berkuliah di kelas. Ya, jadi Finite State Machine atau FSM adalah sebuah alat untuk memodelkan, di mana kita bisa memodelkan sejumlah nilai states sebuah, entah apakah itu hardware ataupun kalau di game dapat memodelkan states dari si game agentnya sendiri. Penggunaan state machine juga sudah lama. Di sini akan terdapat juga transisi dari satu state ke state lain agar state tersebut dapat berubah. Namun di sini ada keharusan bahwa FSM itu hanya dapat berlaku untuk satu state pada satu waktu. Jadi tidak bisa dalam satu waktu berlaku beberapa state. FSM sudah sejak lama digunakan oleh programmer AI karena di sini cukup mudah untuk dikode dan Anda dapat memberikan sebuah game agent yang seolah-olah memiliki intelligence atau kita sebut saja illusion of intelligence. Jadi di sini Anda tidak diharuskan juga untuk menggunakan algoritma AI yang komputasinya cukup tinggi. Hanya dengan memanfaatkan FSM Anda dapat menghasilkan game agent yang dapat seolah-olah berpikir dan memiliki state-state sesuai dengan kebutuhan. Kemudian juga dia memiliki kelebihan, memiliki overhead komputasi yang sedikit. Di sini sudah jelas karena di sini sudah terlihat ya, tidak ada proses berpikir secara betulan. Lagi-lagi yang saya bilang tadi adalah illusion of intelligence. Keadaan agent, namun di sini ya, keadaan agent dapat diprediksi dan tidak ada pembelajaran, jadi sudah pasti.
gerakannya atau aksinya atau state-nya sudah pasti, tidak bisa dapat diprediksi. Dan jika terdapat banyak state, tentunya kita bisa breakdown lagi state-state-nya supaya kita bisa mengkomunikasikannya dengan pihak lain. Sangat fleksibel karena bisa diperluas atau diperkecil state-nya. Contoh FSM yang paling sederhana adalah pada bohlam lampu atau lampu. Di sana ada saklar, ya. Saklar, jika kita nyalakan saklar maka kondisi lampunya akan on, ya. Oke, ini adalah transisinya. Kemudian yang lingkaran ini adalah state-nya. Jika bola lampu saklarnya, tadinya bola lampu state-nya off, ya. Saklarnya kita nyalakan atau switch up, maka state-nya berubah menjadi on. Sebaliknya, jika transisinya terjadi flip switch down, maka bola lampu tadi akan mati. Jadi di sini ada state, on dan off, dan juga ada transisi antara state. Di mana transisi itu sendiri adalah input dari user atau nilai-nilai variabel yang sudah Anda tentukan dan mungkin nilainya akan berubah-ubah tergantung dari kondisi pada saat player memainkan game. Ya, tentunya behavior dari game agent tidak semudah bola lampu dan banyak sekali state yang dapat ditampilkan oleh game agent, lebih kompleks. Ya, seperti itulah memang kondisinya, tapi masih bisa kita gunakan FSM. Contohnya adalah Anda mungkin pernah main Pac-Man, ya. Di dalam game Pac-Man ada tokoh Ghost dan juga ada tokoh Pac-Man. Ghost dan Pac-Man jika menggunakan FSM, kedua-duanya akan memiliki state evade atau menghindar, evade state, atau juga mengejar, chase state. Dua-duanya sama. Untuk hantunya memiliki state evade, juga masing-masing hantu atau ghost memiliki chase state. Aksi yang akan diimplementasikan akan berbeda untuk setiap state-nya. Kalau kita gambarkan, oke, saya akan coret-coret di sini. Dari chase ke evade, oke, saya beri saja chase itu adalah CH, ya. Maklum tulisannya bagus, ya. Oke, dari chase ke evade, yang lingkaran ini adalah state, ya. Oke, kita lagi membuat FSM dari si Ghost. Ghost pada dasarnya dia adalah mengejar. Dia mengejar Pac-Man, berarti dia ada di kondisi chase. Dari chase, ada kalanya dia harus bertransisi ke evade. Karena apa? Nah, transisinya terjadi karena si player, ini ya, eat fruit itu sama dengan true, maka dia akan berubah dari chase ke evade. Nah, sementara jika timernya sudah habis, ya, timer itu sudah habis, ya, maka dia akan kembali lagi ke chase. Ya, abaikan tulisan jelek saya, ya. Nah, bagaimana dengan Pac-Man-nya? Pac-Man juga sama, dia dapat chase dan juga dapat evade. Untuk Pac-Man sendiri, biasanya dia posisi awalnya di evade. Ketika dia berubah mengejar, ya, menjadi chase, maka transisinya adalah variabel yang diinput oleh user, yaitu tadi, ya, makan buah, ya. Ketika dia makan buah,
maka dia berubah jadi chase. Lalu ketika timernya sudah habis, maka dia kembali lagi menjadi evade. Kurang lebih seperti itu. Tidak hanya pada Pac-Man, contoh lagi adalah pada game-game sebelumnya, contohnya Quake. Mungkin Anda sudah pernah memainkan Quake, ini adalah game jadul. Stats-nya untuk tokohnya, misalnya di situ ada Fine Armor. Anda kalau mau penasaran mau main ya silahkan ya. Ada stat Fine Armor, Fine Health, Seek Cover, dan Runaway. Apakah hanya game agentnya saja atau NPC-nya saja yang dapat menggunakan FSM? Tidak hanya NPC ya. Semua game objek yang memiliki stat di dalam sebuah game dapat memiliki atau dapat menggunakan FSM untuk memodelkan state-nya. Jadi, kalau weapon adalah objek di dalam game Quake, dan kita akan membuat FSM-nya sendiri, contohnya adalah weaponnya adalah roket ya. Rocket states akan memiliki state move, touch object, die. Nah, kita bisa membuatkan diagram FSM-nya untuk weapon. Sehingga untuk tugas besar Anda tidak hanya game agent saja atau NPC saja yang bisa dibuatkan FSM-nya, tapi juga game objek lainnya yang memang berhubungan sekali atau memiliki banyak state di dalam game. Ada game lain lagi, game jadul juga, yang menggunakan FSM untuk menyatakan state-nya, yaitu FIFA 2000 sekian. Contoh state-nya strike, dribble, chase ball, mark player, dan seterusnya. Jadi artinya di dalam game apapun, tergantung dari developernya, Anda mau menggunakan FSM, silahkan. FSM juga digunakan di dalam game RTS atau real-time strategy seperti Warcraft menggunakan FSM. State NPC-nya misalnya move to position, patrol, dan follow path. Oke, kita akan bahas untuk game RTS ini ya. Lalu bagaimana untuk mengcoding dari FSM tadi? Sangat mudah. Cara termudah untuk mencapai FSM itu adalah Anda bisa menggunakan pengkondisian atau if then else, atau juga Anda bisa menggunakan switch dengan tipe I6. Baik, kita kembali lagi lihat Warcraft yang menggunakan FSM atau RTS. Saya akan bahas FSM dari state-state NPC berikut ini ya, di mana NPC artinya non-playable character. Dia adalah game agent yang diprogram. Jadi bukan Anda yang memainkan. Ada move to position, ada patrol, dan follow path. Kita bahas satu-satu ya. Oke, kita mulai dari runaway. Runaway artinya dia melarikan diri dari enemy. Enemy dalam hal ini yang dimaksud adalah mungkin Anda sebagai playernya. Ada state evade enemy atau menghindari dari enemy, dan juga ada state patrol. Patrol itu maksudnya bagaimana? Patrol itu adalah dia berjalan-jalan di area kekuasaannya. Nanti saya jelaskan di state patrol ya. Oke, ketika runaway, apa yang terjadi? Mohon abaikan suara latar belakang saya yang agak berisik ya. Kita fokus saja pada suara saya untuk memberikan kuliah ya. Saya bikin videonya raw, tidak akan saya edit. Jadi ya begitulah hasilnya ya.
Oke. Ada state evade atau menghindar dari enemy dan juga patrol. Mungkin Anda pernah bermain game RTS tadi ya. Misalnya ini ada si tokoh ya atau si player ya. Kemudian di sini ada NPC, saya sebutkan saja N. Nah, kadang-kadang ada kalanya dia lari dari si tokoh ya. Kenapa? Karena mungkin dia merasa tidak aman ya. Jadi kalau feeling safe-nya salah, maka dia akan melarikan diri. Nah, mungkin dia memiliki sebuah area di mana dia rasakan jika si tokoh di luar area tersebut, ini ya yang saya arsir, si tokoh itu adalah player mungkin ya. Kita sebagai player kadang pengen ngejar NPC ya untuk dikalahkan gitu ya supaya dapat item atau hadiah apa ya. Nah, di sini NPC-nya mungkin punya area patrol atau area berjalan. Nah, ketika si tokoh tidak mencapai NPC, maka dikatakan oke, itu adalah safe. Ya. Safe nilainya menjadi true. Ketika save-nya true, maka dia akan patroli atau jalan-jalan di area yang sudah kita tentukan. Ketika dia patrol, katakan area yang diarsir ini adalah area patrolnya yang sudah Anda tentukan path-nya. Ternyata masuklah musuh ke dalam area patrol. Nah, ini terjadi collision detection ya. Sehingga variabel safe berubah nilainya. Yang tadinya true berubah menjadi false ya. Ini transitionnya adalah variabel safe. Safe-nya berubah jadi false. Maka apa yang dilakukan? Dari patrol dia melarikan diri. Ya. Dia lari. Mungkin dia larinya ke sini ya. Kemanapun. Kalau misalnya NPC-nya lagi di sini dan ini adalah area, lagi-lagi area amannya si NPC, katakan si tokohnya ada di sini tetap. Nah, artinya lagi-lagi apa yang terjadi? Save-nya menjadi true lagi ya. Save-nya menjadi true lagi karena NPC-nya sudah melarikan diri. Nah, kalau Anda kejar lagi ke sini, Anda kejar, masuk lagi ke area keamanan dia akan melarikan diri lagi. Dan begitu seterusnya ya. Nah, ketika dia sudah aman, oke, ini dia akan patrol. Apa yang dimaksud dengan patrol? Kita lihat di FSM berikutnya, karena tadi saya bilang bahwa FSM ini bisa di breakdown ya. Oke, apa yang dimaksud dengan patrol? Patrol ini adalah following path. Ya, jadi dia jalan-jalan berdasarkan area yang sudah Anda tentukan. Misalnya saya punya beberapa titik gitu ya. Nah, si NPC-nya ini jalan-jalan ke sini, ke sini, ke sini gitu ya. Itu sudah Anda tentukan misalnya. Nah, kemudian ketika dia berjalan, katakan ini ada dua model ya. Ada di mana NPC-nya sendiri dia punya area keamanan ya, yang merasa dia safe atau tidak. Atau mungkin area patrol inilah yang dia anggap safe atau tidaknya. Ya, kalau NPC yang modelnya dia berjalan-jalan di area patroli dan tidak bisa melarikan diri ke area yang lebih jauh, misalnya ke sini, ya berarti titik amannya adalah area patrolinya, gitu ya. Nah, ketika dia patroli dalam area patrolinya, suruh NPC itu mengikuti. Nah, itu adalah state-nya. State-nya adalah follow patrol path. Nah, ternyata Anda masuk ke sini.
Lagi-lagi player masuk sebagai enemy. Apa yang terjadi? Nah, dia harus periksa dulu. Mau run away atau mau attack. Gitu ya. Jadi bikin NPC juga agak mikir gitu ya. Jangan semua NPC harus melarikan diri. Kadang-kadang ada NPC yang attack ya. Jelas ya, namanya juga patroli ya. Area kekuasaan dia dimasuki oleh musuh, berarti dia harus menyerang. Berarti ketika dia merasa terancam, ya ini ya, merasa terancamnya true. Di transisi ini Anda bisa lihat threaten true pakai N ya. And dia merasa lebih kuat daripada enemy, and stronger than enemy, maka dia akan memilih state attack. Namun jika dia tidak lebih kuat dari enemy, oke, kita lihat yang bawah ya. Kalau ini kan yang atas dia akan attack ya. Kalau yang bawah, jika dia threaten-nya true, dia merasa terancam dan dia lebih lemah ya. Jadi stronger than enemy-nya false. Oke, ini transition-nya, dia akan berubah menjadi runaway. Oke, jadi runaway itu karena stronger than enemy-nya nilainya false. Lalu apa yang dilakukan ketika runaway? Anda balik lagi ke sini. Inilah yang dilakukan oleh state runaway. Dia menghindar, sudah aman atau belum. Kalau sudah dia patrol, kalau dari patrol dia merasa tidak aman, ya dia kembali lagi runaway. Oke, nah ternyata kondisi menyatakan aman. Dia kembali lagi ke patrol, balik lagi ke sini. Dia ikuti path yang sudah Anda tentukan, following path. Oke, seperti itu ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian, bagaimana dengan state attack-nya? Ketika dia follow path dan ternyata menemukan bahwa transisi ini cocok dengan kondisinya, maka dia akan attack. Apa yang dimaksud dengan state attack? Ya, ini adalah state attack. Attack yang dilakukan di sini adalah dia base enemy. Dia akan mengalahkan musuh ya. Dia akan base enemy. Di sini ada transition juga ya. Ketika dia sedang base enemy, ternyata dia banyak kalah ya. Dia dikalahkan oleh si enemy. Weaker than enemy statusnya lagi-lagi berubah menjadi true. Maka kalau transition yang ini dia akan pindah state-nya jadi runaway. Runaway yang mana? Ya, balik lagi ke belakang. Itu ya, itu adalah runaway. Oke, kita lihat lagi. Nah, selama runaway, terkadang mungkin Anda punya ini ya, ada variable healthy point. Misalnya untuk masing-masing agent, game agent, ataupun Anda buat sendiri untuk playernya juga punya healthy point, NPC punya healthy point gitu ya. Kadang-kadang ada kalanya ketika dia berjalan sambil runaway, ternyata dia ada proses charge. Ya, ini tergantung, balik lagi tergantung dari ini apa namanya, gameplay Anda ya. Kalau memang mau ditambahkan charge healthy point ya silakan. Ternyata ketika dia runaway ini ya, ternyata ada proses charge. Charge ini menyebabkan si healthy point-nya dia nambah gitu ya. Ya, abaikan tulisan indahnya ya. Karena saya nulisnya pakai mouse ini ya. Nah, healthy point-nya nambah. Ketika healthy point bertambah, selama dia runaway, healthy point bertambah, ternyata weaker than enemy-nya akan berubah ya. Misalnya healthy point dari si player adalah 50. Healthy point dari NPC adalah 40. Nah, setelah dia charge, runaway sambil charge, healthy point-nya naik.
Jadi yang punya Anda misalnya player itu 50 ya. NPC tadinya 40. Kan dia kabur ya, runaway. Nah, setelah dia charge, naik healthy point-nya, mungkin dia berubah jadi 60. Nah, ketika 60 apa yang terjadi? Weaker than enemy-nya menjadi false. Nah, transition ini akan dia pilih ya. Dan dia kembali lagi menyerang si enemy. Terus seperti itu, putar-putar aja ya. Oke, jadi itu adalah contoh dari FSM untuk game RTS ya. Tugas dari saya sebagai latihan dan presensi kuliah Anda, silahkan buat FSM untuk tokoh game agent Anda ataupun objek game Anda yang terdapat pada tugas besar game Anda masing-masing. Silahkan dibuat FSM-nya untuk menyatakan state dari objek game Anda tersebut. Dikumpulkan sesuai dengan waktu yang ditentukan di classroom ya. Nah, bagaimana untuk mengaplikasikannya atau implement ke dalam source code? Tadi ya kita bisa pakai enum ya. Jadi di sini pakai enum, silakan Anda boleh pakai pengkondisian if then else atau juga pakai switch case buat enum. Di sini saya sih contohkan membuat switch case pakai enum. Enumnya di sini ada state type runaway, patrol dan attack. Untuk bahasa pemrograman disesuaikan dengan bahasa yang Anda pilih. Kebetulan contoh di depan ini menggunakan C++. Kalau Anda senangnya menggunakan Unity, berarti silahkan pakailah C#. Kalau Anda senangnya menggunakan Java, ya menggunakan libgdx, silahkan sesuaikan saja. Ya, di sini ada enum runway, patrol, attack. Kemudian sesuai dengan FSM-nya, kan tadi ada state runway, ada state patrol, dan juga ada state attack. Ini sesuai dengan FSM yang sudah kita bicarakan sebelumnya ya. Di runway sendiri itu ada state evade enemy. Jika save bernilai benar, maka ganti statusnya ya, change state menjadi state patrol. Nah, ini ke sini ya. Di dalam state patrol, apa yang dikerjakan? Ada state follow patrol path. Jika threaten bernilai benar, lalu periksa berikutnya lagi. Dan jika stronger than enemy bernilai benar, maka change state menjadi state attack. Ya, ke sini. Else-nya apa? Berarti else itu untuk transition yang satunya lagi ya. Change state-nya menjadi runaway. Ya, runaway kemana? Balik lagi ke atas. Ini ya. Nah, sekarang kita bahas yang attack-nya. Oke, jika bernilai benar, attack ya. Di dalam attack, jika weaker than enemy bernilai benar, maka change state menjadi runaway. Ya, balik lagi ke atas. Jika weaker than enemy-nya false, maka dia base enemy. Nah, mungkin itu contoh mudahnya. Untuk mengorganisir state juga kita bisa menggunakan tabel, tidak hanya diagram FSM, tapi bisa menggunakan tabel transisi state. Oke, saya mungkin akan menyertakan juga paper atau jurnal penelitian yang terpublikasi, di mana para autornya itu membuat penelitian merancang game agent menggunakan FSM. Mudah-mudahan dapat menjadi ide penelitian Anda di tugas akhir nanti. Ya, sampai sini kuliah pertemuan 8 kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.